Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas tentang episode terupdate ARC. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode ke-12 yang berjudul Kamu Adalah Gipas. Lanjut dari episode sebelumnya, yang dimana si Yuma masih frustasi akan kejadian sebelumnya ya, di episode lalu. Namun dibalik frustasinya si Yuma itu, dia kedatangan alien Kroko, yang dimana dia bertemu dengan Yuma sebagai rasa terima kasih telah membantu dirinya pada waktu itu. Ya, jujur membuat Yuma bingung kenapa dia bisa berada di tempat itu. Ya, semuanya berkat kebaikannya si Ishido. Karena pada saat itu juga si alien Kroko itu mendengar kabar bahwa Ishido sedang berselisih pendapat dengan si Yuma. Ya, karena beda pekerjaan juga kan, dan juga beda pandangan. Namun di sini alien Kroko pun mencoba menyatukan kembali antara si Yuma dan juga Ishido, yang dimana di balik kasus yang mereka jalani pada waktu itu, ternyata si Ishido membantu alien Kroko untuk meringankan hukuman tersebut, yang pada akhirnya dia bisa kembali bertugas di penginapan dekat wisata tersebut lah. Sebut saja yang seperti penginapan pada umumnya di Jepang gitu. Lalu dibalik cerita yang disampaikan oleh alien Kroko itu, ternyata si Ishido tidak selamanya memenuhi tugas sebagai JDF, tetapi dia melakukan tersebut sebagai keinginannya sendiri agar dia bisa menjaga kedamaian antara dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya di dekat penginapan tersebut. Kalau tidak salah Akebono ya, nama tepatnya. Jadi dengan cerita sambil curhatannya si Yuma pun telah terbayarkan dengan alien Kroko yang menemani dirinya di bak pemandian. Ya, padanya si Yuma meminta bantuan alien Kroko untuk menuntaskan kasus yang mereka jalani yang sempat tertunda. Kembali ke kantor Skip, yang ternyata di luar dugaan si Yuma ya, bahwa mungkin tidak melanjutkan kasus tersebut, ternyata masih berjalan secara langsung, dan itu pun termasuk si Ishido. Yang pada akhirnya Yuma pun kembali bersemangat untuk bisa menyelamatkan Gipas dari ancaman JDF. Di sini pun si alien Kroko menceritakan tentang alien Meguma di sini ya, yang menceritakan tentang peradaban yang cukup canggih maksudnya, terutama dalam menciptakan Gipas untuk menjelajahi di luar galaksi. Dan dibalik ceritanya si alien Kroko soal alien Meguma yang menciptakan Gipas di planetnya, di sini si Karin telah berhasil menciptakan multifungsi penjemahan untuk bisa mentranslatekan ucapannya si Gipas. Di sini pada inti pesan yang disampaikan, yang dimana dia sedang mencari bulan baru yang dimaksud. Ya, mungkin pada di planet bumi dia sedang mencari bulan. Ya, mungkin bulan yang dimaksud itu pasti memiliki arti yang dimaksud. Kemudian dibalik penelitian mereka itu, dia pun menemukan beberapa detail tentang Gipas, yang dimana si Yupi yang sempat menganalisa robot itu, dia menemukan sebuah kokpit untuk bisa masuk ke dalam robot itu, yang berkemungkinan ada seseorang di dalam robot Gipas. Terutama yang bisa mengendalikan robot Gipas itu hanya alien Meguma saja. Yang padanya mereka pun berhasil menemukan sedikit demi sedikit menemukan celahnya. Namun dibalik penelitian tersebut,
mereka pun mendapatkan sedikit kabar buruk, yang dimana ketua ban mendapatkan laporan dari JDF untuk melancarkan serangan untuk Givas di jam 18 atau sekitar jam 6 sore waktu Jepang. Wah, waktunya yang sungguh terdesak banget. Ya, pada akhirnya si Yuma tetap bersikeras untuk menemui alien magma yang menjadi pilotnya si Givas, yang dimana dia akan menjadi satu-satu kuncinya untuk menyelamatkan si Givas. Ishido yang awalnya sempat meragukan keselamatannya si Yuma, tetapi dengan tekad yang penuh si Yuma, dia pun pada akhirnya mempercayai untuk bisa menyelamatkan Givas oleh si Yuma. Itu yang diyakini oleh si Ishido. Pada akhirnya mereka pun menjalankan rencana tersebut, yang dimana si Ishido mencoba mengalihkan seluruh pasukan JDF ke tempat lainnya. Dan dengan kesempatan itulah si Yuma memanjat Givasnya secara manual, yang pada akhirnya hingga sampai puncak tanpa tidak terduga. Di sini dia menemukan alien magma itu dalam keadaan meninggal, yang sudah menjadi jenazah. Ya, pada akhirnya dengan kematian ini menyisakan debu yang ada di dalam kokpit tersebut. Lalu secara tiba-tiba Okagubila muncul di hadapan Givas. Tanpa sengaja si Yuma memasuki dalam kokpit di Givas. Selain itu juga tidak hanya terjebak di dalam, si Yuma mendapatkan memori atau suara sebagai pesan sebelum alien tersebut meninggal, yang dimana menceritakan tentang peradaban di planet Meguma, yang dimana peradaban para ras alien Meguma itu cukup makmur hingga mereka kehilangan bulan untuk menghidupkan planet tersebut, yang membuat mereka jadi kehilangan arah. Pada akhirnya robot tersebut diciptakan untuk menjelajahi galaksi untuk menemukan bulan yang dimaksud itu. Lalu di balik petualangan yang sedang berlangsung, di sini si Karin menemukan kunci di balik arti bulan tersebut, yang dimana selain Givas yang mengantikan musuh, tetapi dalam arti sebaliknya bila berada di bulan, yang artinya adalah teman. Ya, dengan perkiraan si Yuma yang tidak salah, pada akhirnya terungkap semuanya untuk bisa menyelamatkan Givas dari serangan JDF. Si Yuma yang sudah membaca seluruh pesan alien magma sebelum meninggal pun berusaha menghentikan Givas dengan suaranya yang sebisa dia untuk menghentikan gerakannya Givas agar tidak mengamuk. Tetapi karena Okagubila yang membuat dia cukup tidak bisa mengendalikan perasaannya, apalagi di dalam kokpit tersebut bukan sebuah tuannya yang ia turuti ya, melainkan si Yuma itu sendiri. Pada akhirnya Yuma tidak punya pilihan lain selain berubah jadi Ultraman Arc untuk melelaikan Okagubila dan juga Givas. Hingga di detik-detik matahari terbenam, disinilah si Arc berhasil menghentikan amukan si Givas. Yang dimana di saat Givas mencari sesuatu, si Yuma lah yang menyampaikan semua itu setelah dia membatalkan transformasi di saat menjadi Ultraman Arc. Yang dimana si Yuma resmi menjadi temannya si Givas, sambil menunjukkan ke arah bulan yang tepat pada saat itu juga di malam hari, menunjukkan tentang betapa indahnya bulan yang melambangkan sebagai pertemanan antara Yuma dan juga Givas.
Dan pada akhirnya si Gipas pun menembangkan dirinya ke arah bulan tersebut sesuai yang ditujukan oleh Gyuma sebelum pesawat JDF itu sampai di lokasi TKP. Lalu cerita pada episode kali ini berakhir di fase pertama. Baiklah, untuk episode kali ini ternyata berhasil memecahkan masalah yang sempat membuat Yuma frustasi di episode lalu. Yap, sempat meragukan bahwa Gipas yang dimaksud adalah musuh. Tetapi bila Gipas itu diartikan sebaiknya di bulan, maka Gipas yang dimaksud adalah teman yang ia cari. Wow, sungguh ini mengingatkan kita dalam bahasa sehari-hari ya, bahwa setiap satu kata itu beragam arti. Jadi agak ribet juga kalau mencarinya cuma satu arti doang. Takutnya terjadi kesalahpahaman seperti di episode sebelumnya. Ya, yang penting untuk episode kali ini berhasil menenangkan Yuma karena bersama-sama menuntaskan permasalahan yang mereka hadapi, terutama dengan bantuannya alien Kroko sebagai rasa terima kasih telah meringankan hukumannya di episode pada saat itu juga. Kemudian untuk next episode akan menjadi recap dari episode pertama hingga episode ini juga. Kemudian satu episode lagi yang akan menceritakan tentang cerita sampingan tim Skip ya, seperti pada episode sebelumnya itu tuh, yang dimana untuk bulan Oktober menyediakan 2 episode yang bakalan debut Arc Galaxy. Wah, rasanya nggak sabar banget untuk menantikan debut Galaxy Armor tersebut. Apalagi untuk arc yang Vader Circle itu yang paling ku nantikan tuh, yang dimana pada partikel tersebut merupakan bukan bagian dari tubuhnya, melainkan seperti slugger gitu ya, bisa saja. Pokoknya dinantikan aja, karena di next video akan melihat laporannya si Ishido itu yang merupakan seorang JDF ya. Ya, kita gak tahu nih apakah dia benar-benar JDF atau bukan. Soalnya si Yuma masih melakukan tentang posisi si Ishido saat itu. Oh ya, sebelum gua menutup pembahasan video kali ini, di sini gua juga mendapatkan info yang benar-benar tidak terduga ya, yang dimana mengenai alien Meguma tersebut adalah seperti gambar yang satu ini. Nah, ini adalah alien Meguma yang sudah menjadi mayat atau jenazah gitu ya. Cuman bedanya di sini kita diperlihatkan tentang bentuk Meguma, alien Meguma yang dimaksud, yaitu si alien Pegasa. Wah, ini kalau kita lihat ternyata alien Meguma ini merupakan bagian belakangnya Pegasa ternyata nih. Kalau teman-teman semuanya lihat dari belakangnya tuh, wah, emang persis banget, apalagi untuk mata yang paling belakang tuh, maksudnya kayak hadap ke belakang gitulah ya, seolah-olah itu adalah ketebalikannya gitu. Wah, ini Easter egg banget sih, ini sampai membuat kita tidak sadar ya bahwa alien Meguma itu merupakan remake dari alien Pegasa itu sendiri, yang didaur ulang oleh Subaya Production sebagai alien Meguma di episode kali ini. Sekali lagi, buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga fakta yang aku sampaikan ini berdasarkan fakta yang aku dapatkan. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini, serta jangan lupa untuk subscribe di channel dia tonton konsen sejapkan. Apabila ada kesan dan kekurangan, serta gue ngucapin pada teman-teman semua itu putus-putus, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena gue bukan nama yang sebenar, dan yang sebenarnya itu hanya seperti Allah Ta'ala. Sekian dan sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.